sini ada Kak Nasya dan Kak Jeremy. nah, Hari ini spesial banget loh sampai kita pakai baju olahraga kayak gini. Kenapa sih Kak? nah ada yang tahu nggak nih Hari Olahraga Nasional tuh kapan Kak? Jadi hari ini kita memperingati Hari Olahraga Nasional yang terjadi pada tanggal 9 Oh, September. 9 September. Coba siapa yang selama di rumah itu olahraga? Kak Jeremy olahraga nggak? Lumayan sih olahraga jogging. Iya, yang kecil-kecil nggak apa-apa ya. adik-adik. Tapi seenggaknya harus tetap olahraga ya. Iya, Supaya apa sih Kak kita olahraga? supaya kita bisa jadi kuat dan tidak terkena penyakit apapun gitu. Yes, bener Dan sehat banget. pokoknya. Pasti. Nah, sekarang kita mau bacain ayat hafalan nih Kak. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 17. Ayat 17. Nah, yuk kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yuk sekali lagi yuk. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kita masih belajar persahabatan nih adik-adik. Pasti bakal seru banget deh. Karena ceritanya tentang persahabatan tokoh Alkitab. Iya benar banget. Nah makanya yuk adik-adik siapin hatinya, siapin Alkitabnya, siapin catatannya buat mencatat setiap firman Tuhan yang ada hari ini ya. Yuk kita berdoa dulu, Kak Nasya pimpin ya. Oke, yuk adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari Minggu ini kami boleh kembali menjalankan ibadah kami walaupun secara online. Tuhan kiranya Tuhan tolong pimpin kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya supaya siapapun yang kami lakukan itu benar-benar bisa nyentuh hormat dan kemuliaan nama Tuhan aja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Shalom adik-adik adik-adik. semua. Wow, senang banget bisa ketemu lagi. Kita udah masuk minggu kedua Minggu kedua Kak. di bulan September. Wah September. senang, gak berasa dari bulan Maret gak ketemu sampai sekarang. Lama ya gak ketemu bareng-bareng. Ke minggu lalu kakak ibadah di ibadah umum. Terus tiba-tiba kepengen belok ke gereja anak itu Kak. Ya ampun, Aduh, udah sampai kangen banget Kak. Iya, terus mau belok, ya lupa hari ini gak ada gereja anak. Akhirnya kembali ke ibadah umum deh. Tapi gak apa-apa deh, walaupun kita masih online tapi tetap Tuhan selalu sertai kita, selalu ada kasih dalam bentuk hati. Ngomong-ngomong soal kasih, kita ngomongin soal kasih, cinta, cintanya Tuhan. Kalau Kak Caca biasanya bentuk atau lambang cintanya simbolnya seperti apa sih? Kayak gini Kak. Enggak kayak yang di Korea-Korea gitu yang gitu. Semuanya pada kayak gini Kak, aku cari yang lain. Iya, kita gitu aja ya. Ya, kita gini nggak aja. mau gini. Nggak mau. Oke, ya sama. Kakak juga, nggak mau gini. Nih, bentuk cinta, lambang cinta dari semua bebas. Mau ekspresinya seperti apa? Bisa begini, bisa seperti ini, atau bentuk apapun itu. Boleh adik-adik lakukan. Nah, hari ini kita juga sama. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian yang pujiannya itu melambangkan bentuk cinta kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti Kak. Yuk, apalagi kalau bukan LOVE. Yuk, kita mainkan musiknya. Yuk Yuk, adik-adik harus semangat ya Kak semuanya. Yes, tepuk tangan di rumah. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love. 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 Sekali lagi, I say L. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody Yang gede, needs yang gede ya, yang gede ya, Oke, yang gede. Sekali lagi, I say L. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs a love.
Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Kita lanjut lagu KSIH. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KSIH. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih. Seperti kasih Yesus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Wah, seneng kita udah nunjukin kasihnya kita sama Tuhan Yesus. Tapi kalau ngomongin nunjukin kasih kita sama Tuhan Yesus, kalau kitanya nggak sayang sama teman-teman, nggak sayang sama mama papa, termasuk kasih nggak sih Kak? Enggak dong Kak. Harus sayang sama semuanya? Harus sayang sama Harus semuanya. sayang sama semuanya. Dan yang paling penting Kak, Apa itu? nggak boleh marah-marah. Oh iya bener, siapa di rumah yang masih suka marah-marah? Nih biasanya di rumah kakak itu ada yang suka marah-marah. Orangnya sekecil ini nih, kecil-kecil. Siapa ya itu Tapi Kak? suka marah-marah. Kakak bilang marah-marah itu dosa, Iya, nggak dosa. boleh. Ya, yuk adik-adik semua nggak boleh marah-marah. Harus sayang sama mama, papa, kakak, adik. Siapa Pokoknya lagi? semuanya. Semuanya deh pokoknya. Semuanya. Sayang. Oke, wah seneng banget. Kita masih ngomongin soal kasihnya Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Judulnya adalah Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna yang telah Tuhan kasih buat kita. Yuk. Yuk adik-adik, sebelum dengerin firman kita mau nyanyi satu pujian. Lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil Sama-sama katakan. Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik kita nyanyi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh sampai pada minggu hari ini kembali. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong jaga kami, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengikuti setiap firman dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Di minggu kedua ini kita masih belajar tentang persahabatan loh. Kalau ngomongin persahabatan, kira-kira ada yang tahu ya enggak ya tentang cerita Daud dan Yonatan? Sepertinya ada yang tahu dan ada yang enggak nih kayaknya. Hari ini kita mau belajar nih dari persahabatan mereka di firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 20. Persahabatan antara Daud dan Yonatan ini sudah terkenal loh adik-adik karena mereka telah melewati banyak hal bersama. Mulai dari membuat janji untuk menolong satu sama yang lain. Untuk melarikan diri juga loh dari ancaman ayahnya Yonatan sendiri, yaitu Raja Saul. Pertemanan mereka menunjukkan kepada kita apa artinya pertemanan untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Jadi, inti firman Tuhan kita hari ini adalah pertemanan itu saling mengasihi satu sama yang lain. Hai, namaku Daud. Tuhan memilih aku untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul melalui Nabi Samuel. Raja Saul memilih aku untuk memimpin pasukannya di dalam medan perang. Dan aku selalu menang karena Tuhan berserta aku. Semua orang menyukai aku loh. Tetapi Raja Saul yang menjadi raja pada saat itu melihat seberapa terkenalnya Daud. Raja Saul tidak senang karena Raja Saul melihat Daud semakin dikenal oleh banyak orang. Bahkan anaknya yaitu Yonatan sangat dekat dengan Daud. Daud adalah teman baiknya dan Yonatan senang terhadap Daud. Yonatan senang mengenai rencana besar yang Tuhan miliki untuk Daud. Dia menghormati Daud, bahkan memberikan jubahnya dan ikat pinggangnya, pedang dan juga busur. Aku tidak suka. Dia menjadi sangat iri sampai dia melempar sebuah tombak kepada Daud. Iya. Kemudian dia memberitahu Yonatan dan seluruh pelayannya untuk membunuh Daud. Kalian semua, aku mau membunuh Daud. Saat mendengar rencana Raja Saul, Yonatan pun berusaha melindungi Daud. Berdaud, mohon maaf nih Pren, ayahku mau membunuhmu. Dia tuh nggak suka banget tau sama kamu. Mending sekarang ngumpet aja ya, lagi kurang aman nih situasinya. Ya Fred, aku tahu. Apalagi ayahmu sudah pernah mencoba untuk membunuhku dengan tombak. Nah iya bener kan? Yonatan bertekad untuk melindungi teman baiknya. Dia dan Daud membuat sebuah rencana. Ayahku kan mau buat acara nih, acara jamuan gitu. Mendingan nanti kamu di rumah aja ya, kagak usah hadir. Nah aku mau ngecek dulu nih, mau mastiin dulu seberapa marahnya sih papa aku sama kamu. Nanti aku kan menembakkan anak panah ke udara untuk memberitahu kamu apakah kamu akan tetap tinggal atau melarikan diri jauh dari papaku. Oh iya bro, aku ada satu permintaan lagi nih buat kamu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Oke bro, kamu itu sahabatku. Udah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Dan aku akan mengasihimu dan keluargamu. Saat perjamuan, ketika Raja Saul tahu kalau Daud tidak datang. Pada hari kedua diadakannya perjamuan, Saul melempar tombak ke putranya sendiri. Yonatan tahu bahwa tidak aman bagi Daud untuk kembali, sehingga dia menembakkan panahnya sesuai dengan kode yang telah mereka sepakati. Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan
Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Hati-hati ya bro Daud, jaga dirimu baik-baik. Daud tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke istana. Daud pergi meninggalkan kota. Ini yang terbaik buatmu ya bro Daud. Yonatan tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk menjaga Daud agar tetap selamat. Seperti yang udah diingatkan, tema kita adalah persahabatan, yaitu menggunakan perkataan dan tindakan kamu untuk menunjukkan kepada orang lain kalau kamu itu peduli. Dengan tema kita hari ini, pertemanan saling mengasihi satu sama yang lain. Ada dua hal loh adik-adik yang kita ambil dari cerita firman Tuhan kita tentang Daud dan Yonatan. Yang pertama, dalam hal perkataan. Kita bisa belajar dari Yonatan. Yonatan tahu loh adik-adik, kalau kelak Daud akan menggantikan Raja Saul menjadi raja. Tapi daripada dia menjadi marah-marah dan iri hati, bahkan benci, Yonatan memilih untuk menunjukkan kasihnya kepada Daud. Seperti cerita tadi, Raja Saul berencana untuk membunuh Daud. Tapi Yonatan kasih tahu loh adik-adik sama sahabatnya itu Daud kalau bapaknya itu akan membunuh dia. Dan mereka akhirnya buat rencana supaya Daud selamat. Jadi belajar seperti Yonatan ya adik-adik. Contohnya seperti misalnya nih adik-adik kalau mudah iri atau mudah cemburu nih sama teman-temannya. Misalnya punya barang atau mainan baru. Atau bisa juga mendoakan temannya dalam keadaan sakit atau membantu temannya dalam keadaan kesusahan. Kita juga bisa meminta kepada Tuhan untuk membantu kita agar kita bisa melakukannya. Yang kedua, dalam hal tindakan seperti Daud dan Yonatan, mereka menunjukkan kasih mereka satu sama yang lain dengan cara mereka peduli dengan menolong satu sama lain untuk bisa berhasil. Adik-adik kan udah tahu kalaupun bapaknya Yonatan itu seorang raja, si Yonatan mau loh adik-adik memberikan Daud hadiah yang spesial untuk menunjukkan kepada Daud kalau Yonatan mendukungnya dan percaya bahwa dia seharusnya menjadi raja. Kenyataannya dia bisa menghormati loh adik-adik Daud dengan memberikannya jubahnya, bahkan ikat pinggangnya, busur, dan pedang. Kita juga bisa loh adik-adik menunjukkan kasih kita kepada teman kita. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kita bisa berbagi dengan orang lain, dengan teman, dengan adik, dengan kakak, dengan cece, atau siapapun. Nih kakak mau kasih contoh nih sahabat adik-adik. Seperti apa sih pertemanan itu yang saling mengasihi? Kakak mau kasih contoh ya. Kakak punya teman loh adik-adik waktu di sekolah. Kakak dengar dianya lagi sakit. Kakak sama teman-teman yang lain sepakat nih. Kitanya mau sumbangin duit. Kita patungan. Untuk apa? Untuk biaya operasinya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Berarti saling mengasihi itu bukan hanya perkataan. Yang kedua, ada juga loh adik-adik dengan apa? Tindakan. Jadi mungkin sekarang adik-adik berpikir pertemanan saling mengasihi satu sama yang lain. Terus saling mengasihi. Kalau kita dengar kata saling mengasihi, kira-kira kita berpikiran, wah aku harus kasih permen nih sama temanku, atau aku harus kasih hadiah nih sama temanku. Sebenarnya nggak seperti itu adik-adik. Kalau kita bisa menunjukkan kasih kita kepada teman kita dengan cara mengutamakan mereka. Seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Atau mungkin adik-adik berpikiran, aku nggak punya apa-apa kakak untuk bisa aku berikan kepada orang lain. Jadi sebenarnya kasih itu seperti apa ya? Nah, firman Tuhan
bilang seperti ini loh adik-adik, nggak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Contohnya yang paling utama siapa adik-adik? Yaitu kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bisa juga adik-adik berbagi gadget nih. Kalau adik-adik gadget yang baru, bisa berbagi dengan teman, dengan saudara di rumah, atau misalnya punya televisi di rumah. Bisa saling berbagi, bisa saling share. Misalnya membiarkan adik, kakak, atau cece untuk memilih film untuk bisa ditonton bersama. Menolong teman adik-adik yang terjatuh juga boleh. Atau menghabiskan waktu dengan teman yang sedang melewati hal sulit. Bisa juga menelpon dengan apa? Menanyakan kabar. Kamu gimana kabarnya? Apalagi kan sekarang ini adik-adik lebih banyak waktunya sekarang harus belajar di rumah. Dengan pertemanan dan persahabatan Daud dan Yonatan ini, kita belajar tentang saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, firman Tuhan juga bilang di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhannya seperti ini. Kita buka sama-sama Alkitab kita ya adik-adik. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Agar itu semua bisa kita lakukan, kira-kira kita butuh siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Kita butuh bantuan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita lebih dahulu telah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita mau berdoa. Kita minta Tuhan Yesus menolong kita agar kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar mengenai pertemanan. Kalau pertemanan itu adalah menunjukkan kasih yang daripada Tuhan untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus tolong ya agar kami bisa bukan hanya mengasihi keluarga kami, kakak, adik, tapi kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus tolong bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.